Madinah penuh berkah. Setibanya di Madinah, gaung takbir, tasbih dan salawat badar masih menggema. Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahida ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syaraftal madinah marhaban ya khairada. Bulan purnama telah menyinari kita dari Saniyatul Wada. Wajiblah kita lantunkan syukur atas apa yang Dia serukan di jalan Allah. Wahai orang yang diutus kepada kami, engkau telah membawa perkara yang ditaati. Telah kau muliakan kota ini. Selamat datang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kaum Ansor ingin agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata bahwa beliau akan tinggal di mana untanya berhenti. Di wilayah Bani Najjar, tempat tinggal paman-paman beliau dari Bunda Aminah, unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menderum dan berhenti. Rumah Abu Ayyub Al-Ansori menjadi tempat singgah pertama. Babak baru kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai, yaitu membangun masyarakat Madinah yang saat itu terbagi menjadi 3 kelompok. 1. Kelompok kaum muslim terdiri dari kaum muhajirin, sahabat yang hijrah ke Madinah, dan kaum Ansor, sahabat penduduk asli Madinah. 2. Kabilah-kabilah musyrik penduduk Madinah dan orang-orang munafik yang berpura-pura masuk Islam dengan tokohnya Abdullah bin Ubay. 3. Golongan Yahudi yang menyimpan rasa permusuhan luar biasa terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslim. Apalagi ketika mereka mengetahui salah seorang tokoh mereka yang juga seorang rabi, Abdullah bin Salam, memeluk agama Islam. Hal pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah membangun Masjid Nabawi di tempat pertama kali unta beliau berhenti saat baru tiba di Madinah. Kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Bilal dipilih untuk mengumandangkan azan setiap tiba waktu sholat. Bukan hanya untuk sholat, Masjid Nabawi juga menjadi pusat pengajaran agama Islam dan berbagai kegiatan lainnya. Bahkan digunakan sebagai tempat tinggal kaum fakir miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempersaudarakan kaum muhajirin, orang yang hijrah di Mekah, dengan kaum Ansor, orang Muslim Madinah. Kaum Ansor begitu dermawan. Mereka siap berkorban dan membagi harta untuk kaum muhajirin. Akan tetapi, kaum muhajirin sungguh mulia. Mereka tidak serta-merta menerima bantuan dari kaum Ansor. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu, keluargamu, dan hartamu. Tunjukkan saja kepadaku di mana letak pasar kalian, kata Abdurrahman bin Auf, salah seorang muhajirin, ketika menjawab tawaran kebaikan dari kaum Ansor, Sa'ad bin Rabi. Subhanallah, semua ingin berbagi, semua ingin membahagiakan saudaranya. Sebagai sebuah negara dengan berbagai golongan,
mustahil jika tidak ada aturan yang dimiliki. Dengan kecerdasan, kepemimpinan, prinsip keadilan, dan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun tata cara bermasyarakat. Beliau menyusunnya dengan begitu indah yang tertuang dalam perjanjian tertulis untuk disepakati oleh seluruh masyarakat Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan nama Piagam Madinah. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun beliau berada, beliau selalu meninggalkan dampak kebaikan yang begitu besar untuk sekitarnya, terutama terhadap para sahabatnya. Mereka menjadi mulia karena dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajar dan mendidik mereka dengan sungguh-sungguh untuk taat beribadah, berakhlak mulia, berkasih sayang, dan bersedekah. Lalu, apa kabar orang Quraisy di Mekah? Sikap kaum Ansor yang melindungi dan membantu Rasulullah SAW dan para sahabat membuat kaum Quraisy semakin marah. Ketika Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kabilah Aus dari Ansor, pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah, Abu Jahal menyampaikan ancamannya. Sa'ad pun menjawab, "Kalau yang menghalangiku beribadah, aku bisa menghalangi jalur dagangmu yang melewati Madinah." Orang Quraisy menyampaikan surat ancaman hingga para sahabat bergantian menjaga Rasulullah SAW saat beliau tidur. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Umat Islam terancam. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan izin berperang untuk menyingkirkan kebatilan dan menegakkan kebenaran. Peperangan pertama yang diikuti oleh Rasulullah SAW adalah Perang Abwa atau Waddan. Perang itu terjadi pada saat bulan Safar tahun 2 Hijriah. Panji yang dikibarkan berwarna putih dan dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Beberapa peperangan terus terjadi. Semua dilakukan kaum muslimin sebagai upaya untuk mempertahankan diri. Hingga pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah terjadi peperangan besar pertama umat Islam, yaitu Perang Badar Kubro.